terima kasih saudara. Kita lanjutkan lagi. Ini semakin menarik. Jadi memang kita sepakat bahwa program stunting ini memang harus menjadi dituntaskan. Harus dituntaskan karena ini untuk generasi muda Bu ya, anak-anak kita yang harus berkualitas tadi. Nah, balik tadi ya ke Dokter Lude. Jadi anggaran sudah ada Dok. Ya, tim SDM disediakan oleh tim BKOBN kerjasama dengan PKK di tempat sampai ke desa-desa, bahkan ya, dibuat tim pendamping itu ya. Nah, cuman tadi kan ada pemikiran juga, terus bagaimana kita sasarannya ini, bagaimana yang supaya betul-betul ya itu tadi kan menuntaskan ya. Udah ini apa yang sebetulnya yang gambarannya seperti apa? Ya, jadi kita kan pencegahannya dari hulu. Hulu itu yang kita mulai dari remaja. Nah, kita lihat siapa yang punya remaja. Jadi kita kalau BKKBN pendekatannya, strateginya pendekatan keluarga. Ya, jadi di keluarga lah dimulai. Kita punya Poktan, kelompok kegiatan bina keluarga remaja. Jadi BKKBN punya kegiatan di semua siklus kehidupan. Jadi bina keluarga balita, kita punya kelompok, kita berikan pembinaan. Bina keluarga remaja, kemudian bina keluarga lansia. Oke, Lansia juga, lansia yang berkualitas, yang tangguh, jangan sakit-sakitan. Tentunya mulai dari remaja. Kalau remajanya sakit-sakitan, mana bisa lansianya tangguh, sehat kan enggak? Investasi kesehatan. Ya, investasi. Jadi kita mulai dari remaja, garap keluarganya, garap sekolahnya. Ya, nanti seperti apa itu di kesehatan. Kalau yang di sekolah kita juga punya bentuk forum genre. Jadi dengan duta genre itu generasi berencana. Generasi berencana. Generasi berencana. Untuk anak-anak ABG nih. Iya, untuk remaja dan mahasiswa. Jadi masuk juga ke kampus karena kan mahasiswa juga calon calon pabriknya generasi penerus kita. Nah, kemudian kalau kita di Bali karena kita adatnya sangat kuat, nah tentu kita punya organisasi adat yang kuat di bawah seperti Yowana. Jadi Yowana itu keturunan-turuni ya. Keturunan-turuni. Ya, itu kemudian PKK-nya adat Bali itu namanya Pakis. Ibu-ibu Pakis ini. Ya, Paiketan, itu Kerama Istri. dilibatkan juga. Ya, harus kita libatkan semua. Jadi kita fokusnya ke remaja. Bagaimana kita mengintervensi remaja ini membekali tentang kesiapan kehidupan berkeluarga. Itu yang kita sasar di sana. Nah, di samping kita langsung ke sekolah, kita juga siapkan dia kan IT sekarang. Kan suka gadget. Betul. Gadget ya. Jadi kita siapkan aplikasi-aplikasi yang memang disenangi remaja gitu. Jadi milenial ya, Dok ya. Milenial. Ada aplikasinya apa, Dok? Ada aplikasinya juga, aplikasi untuk duta genre itu. Kita konseling genre online. Oh, oke. Jadi remaja-remaja yang ingin sharing konsultasi dengan kan kadang takut malu dengan ya, orang tua jadi gitu. Lewat aplikasi kan tertutup. Kami sudah siapkan konselornya remaja, kita latih loh, bukan sembarang remaja. Jadi konselornya itu remaja yang kita sudah latih jadi konselor bersertifikat. Nah, jadi kualitasnya dari Jamin. Jadi anak-anak remaja yang mengalami masalah, ingin curhat, silakan saja. Dengan gaya anak mudanya gaya itu. Anak mudanya gitu. Jadi memfasilitasi anak-anak milenial ini dengan dunianya yang gadget ini, akhirnya ada aplikasi itu. Supaya lebih mungkin mereka lebih cair kali ya. Mudah, lebih efisien, lebih efektif, dia memanfaatkan waktu untuk curhatnya lebih terbuka gitu karena teman sebaya ya. Jadi kita di secara administrasi misalnya tentang generasi berencana ini kita adakan lomba juga. Masing-masing sekolah itu mengirim duta-dutanya. Jadi kita seleksi. Dan memang untuk sebagai informasi juga kepada masyarakat Bali, kita harus berbangga bahwa duta genre kita yang remaja putra sudah dapat menjadi juara 1 loh di tingkat nasional. Oh iya? Iya. Luar biasa. Juara 1 dari mana? Itu Marcel namanya, dari Jembrano, luar biasa masyarakat Jembrano.
Ya inilah duta-duta kita yang jadi corong kita nanti memberikan motivasi kepada para remaja teman sebayanya, bagaimana persiapan kehidupan berkeluarga, bagaimana tentang kesehatan reproduksi, bagaimana untuk siap nikah dan hamil dengan aplikasi LC Mil yang kita buat juga. LC Mil. LC Mil namanya, elektronik siap nikah dan hamil. Tinggal download ya dok, ya gampang ya? Tinggal download Ada ya? di aplikasi store. Silakan Pak Bambang di-download. Suruh nikah lagi dong. Ya. Jadi akhirnya secara teknologi pun kita juga mengupayakan melihat, itu, ya, ada upaya dari. menyiapkan, karena kita strategi kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Ya, kalau kita berikan penyuluhan gitu, mana dia mau, paling ngantuk dia. Baik, nah saya geser ke Dokter Eka nih. Dok, kan ini tadi Dokter Lude sudah menyatakan bahwa banyak programnya, upaya-upaya yang sudah dilakukan. Nah, kemudian kalau kita turun ke Denpasar ini, kita ambil percontohan Dokter Eka. Tentunya kan kita butuh pengembangan, butuh inovasi, karena tadi itu untuk menjaring yang di hulu ini nih. Gitu ya. Ini apa dok yang bisa dijabarkan terkait dengan program-program inovasi yang dilakukan oleh tim PKK atau PKK Kota Denpasar ya? Nah, gimana Dokter Eka, silakan dok. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa kedepannya kita harus menangani ini mulai dari hulu ya, paling penting. Jadi hulunya itu dimulai dari remaja calon pengantin, tidak akan berlanjut kepada ibu hamil, melahirkan, nifas, dan balita. Jadi dari awal harus sudah kita cegah. Nah, beliau tadi program banyak, dana udah ada, tapi sasarannya nggak ada. Terutama yang sulit tuh remaja ini memang sulit sasarannya. Ketimbang ibu hamil ini mungkin masih nyata lah kelihatan. Nah, untuk itulah, jadi di samping kita di PKK sudah juga melakukan pendataan, pembinaan, pendampingan kepada Jatin ini melalui dasar wismanya. Tapi kita juga ingin mengembangkan kerjasama dengan majelis majelis adat. Jadi ya, karena kawin itu kan di Bali itu ke adat dia. Punya keadaan ya, sehingga nanti dibuatlah suatu workshop, pertemuan, buat suatu regulasi, sehingga bagi yang mau nikah itu minimal 3 bulan sebelumnya sudah ada laporan ke lingkungan lah, ke adat, ke mana nanti yang itu, sehingga kita tahu. Nah, setelah itu tentu ini kita menjadi sasaran kita untuk kegiatan. Jadi diberikan edukasi tentang cash flow, gizi, gitu. Kemudian juga diberikan pemeriksaan kesehatan. Ini sudah dilakukan ya Dokter Eka? Ya sudah mulai. Kemudian juga tinggi badan, berat badan, lingkar lengan kirinya, termasuk HB, hemoglobinnya. Dua calon pasangan ini? Iya, terutama kan ibunya, terutama. Oh, ke ibunya? Ya, yang perempuan terutama. Jadi remaja putri. Pasangan calon pengantin Putrinya. Nanti kalau 3 bulan sebelumnya kita udah tahu misalnya dia anemi gitu, kan bisa kita atasi dulu 3 bulan. Intervensi dengan gizi yang cukup, tambah darah, sampolat, zinc dan lain sebagainya. Sehingga begitu dia 3 bulan ke depan mau nikah sudah siap dan hamil. Kemudian juga memberdayakan keluarga penting ya, karena kan saat ini ada di keluarga. Itu edukasi pola asuh dan gizi, juga pemanfaatan pekarangannya. Jadi gimana kita di PKK itu dasar wisma mempush keluarga untuk menekan aku, artinya PKK. Atau aku itu artinya amalkan dan kukuhkan halaman asri, indah dan nyaman di keluarga. Misalnya tanamanlah sayur mayur, kemudian lain-lain, sehingga itu bisa menopang isi keluarga. Lebih ekonomis. Lebih ekonomis itu. Kedua juga kita ada inovasi di Denpasar, mungkin di tempat lain juga ya, bekerjasama dengan Desa Lurah membuat namanya Taman Pangan, Pak. Taman Pangan. Jadi masing-masing desa lurah itu mungkin ada suatu lahan tertentu, itu ditanamin hortikultura, mungkin ternak ikan, sayur, lilin semuanya. Itu buah dan semuanya, sehingga nanti kalau itu ada hasil, ini kembali lagi masyarakat ke posyandu. Disumbangkan ke posyandu, berikan kepada balita, buah hamil, apa itu untuk tempat itu. Ya, support gizi ketahanan pangan ini. Ya, karena kan ketahanan pangan salah satu faktor stunting, karena kan itu mahal ya. Itu juga kita ada namanya CTS, Pak. Jadi cek tetangga sebelah. Oh, cek tetangga sebelah. Ya, jadi kita kenalkan juga itu ibu-ibu, boleh WA grup macam-macam. Ya, artinya kalau ada tetangga sebelah kita aware lah. Kita tidak berdiri gitu. Kita
ada hamil kok anaknya atau melahirkan anaknya kok kurus ya gitu. Ya, kita bantu. Informasi atau di grup WA bilang ini si A kok anaknya begini. Akhirnya orang tahu lapor ke Minimal TPK, laporkan ya TPK TPK ke ke desa bisa. desa atau ke puskesmas sehingga jemput bola ke sana. Katanya Cepat begini Bu ditangani. benar diperiksa cepat diintervensi. Iya, iya. Jadi Jadi itu berapa terdeteksi hal secara awal, secara dini. Deteksi ini dini dan dari intervensi ini. dini jadinya tidak lambat. Nah, kadang-kadang Iya, masyarakat iya. tuh malu menyampaikan bahwa anaknya ini sakit misalnya dan sebagainya, atau dia ragu takut tidak punya biaya kesehatan seperti itu, kurang informasi. Makanya ada program CTS itu, cek tetangga sebelah, biar kita sama-sama peduli. Jadi kita membantu, Iya. peduli. Kita yang memfasilitasi lah, Ya, supaya ini anak kita juga kan gitu Iya. tetangga gitu. Baik, waduh luar biasa. Baik, nggak terasa loh tinggal satu segmen lagi Dokter Lude sama Dokter Eka. Nanti kita lanjut ya satu segmen untuk ke depan. Baik, saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.